Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Januar Fuadi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Bapak dosen saya, yaitu Bapak Dr. Akmal Rizky Gunawan. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau menugaskan untuk mereview tentang apa yang sudah dibahas di kelas kemarin dalam mata pelajaran hadis tarbawi. Nah, pertama itu ada kewajiban dalam belajar dan mengajar. Apa sih kewajiban itu? Kewajiban adalah hal yang harus dipenuhi, bersifat mengikat, dan terbagi menjadi 3, yaitu kewajiban moral, kewajiban hukum, dan kewajiban sosial. Nah, apa sih kewajiban belajar itu? Kewajiban belajar adalah tanggung jawab untuk mengikuti pendidikan formal ataupun yang non-formal sebagai bagian dari pengembangan diri. Nah, di Indonesia itu udah diatur tuh dalam Undang-Undang Dasar tahun nomor 20 tahun 2003, yaitu yang berisikan mewajibkan pendidikan dasar selama 9 tahun. Nah, apa sih kewajiban dalam mengajar itu? Kewajiban dalam mengajar adalah tanggung jawab untuk menyampaikan pendidikan dan membimbing para siswa untuk mencapai kompetensi. Nah, ini mencakup pelaksanaan, perencanaan, dan penilaian pembelajaran. Perspektif para ulama dan ahli. Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syafi'i itu menekankan bahwasannya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap umat muslim. Menurut para ahli, salah satunya yaitu John Dewey menyoroti pentingnya pendidikan untuk perkembangan moral dan sosial. Sedangkan Lev Gotsky menekankan interaksi sosial dalam proses belajar dan mengajar. Adapun perspektif Al-Quran dan hadis seperti dalam Al-Quran surat Al-Alaq, Al-Ghasyiyah, dan Al-Mujadalah menekankan pentingnya menuntut ilmu. Nah, hadis Rasulullah SAW juga membahas tentang proses belajar dan mengajar, yaitu intinya belajar dan mengajar itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Proses belajar dan mengajar ini juga memiliki tantangan, yaitu meliputi minimnya kesadaran pendidikan, aksesibilitas, kualitas pengajaran, pengaruh teknologi, dan perbedaan budaya. Tujuan dari proses belajar dan mengajar ini mencakup untuk meningkatkan pengetahuan, pembentukan karakter, pengembangan potensi individu, dan kualitas sumber daya manusianya. Jadi kesimpulan kewajiban belajar dan mengajar ini adalah untuk meningkatkan kualitas individu dan untuk kemaslahatan umat. Kewajiban belajar dan mengajar ini adalah tanggung jawab bersama yang perlu dijalankan dengan kesungguhan dan keikhlasan berdasarkan pada agama dan pandangan para ulama serta pemikiran. Materi yang kedua yaitu ideologi pendidikan. Ideologi pendidikan adalah kumpulan keyakinan yang menjadi dasar dalam merancang dan menjalankan sistem pendidikan yang mencakup tujuan pendidikan, nilai-nilai yang ingin ditanamkan, dan masyarakat yang ingin dibentuk. Memahami ideologi pendidikan ini sangat penting untuk membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan relevan. Apa sih definisi ideologi pendidikan? Definisi ideologi pendidikan adalah fondasi untuk membentuk arah pendidikan, menentukan apa yang diajarkan, bagaimana cara mengajarkannya, dan untuk siapa pendidikan yang ditujukan. Karena kalau tidak ada ideologi pendidikan seperti ini tuh tidak akan tercapai suatu proses belajar dan mengajar yang baik. Karena ya kita
dari caranya, dari cara, terus dari tujuan apa gitu yang dipelajari, itu aja sudah tidak selaras gitu. Maksudnya tidak terstruktur dengan baik. Yang ditakutkan adalah para siswa ini tidak mengerti apa yang diajarkan dan tidak tahu apa tujuan dalam mereka itu belajar, jadinya bingung. Nah, tujuan pendidikan, ideologi pendidikan ini adalah membangkitkan kesadaran tentang pengaruh ideologi pendidikan. Kedua, mendorong diskusi kritis mengenai tantangan dan peluang dalam implementasi ideologi pendidikan saat ini. Selanjutnya ada tantangan implementasinya. Era globalisasi dan teknologi menghadirkan tantangan seperti pluralisme nilai yang menyulitkan konsensus ideologi, perkembangan teknologi yang memerlukan perubahan kurikulum, dan globalisasi budaya yang dapat mengikis nilai-nilai lokal. Jadi tuh kita tuh semakin modern, semakin kita tuh harus menerima bahwasanya di dunia itu ada banyak sekali budaya. Nah, di situ kita harus menjadi orang yang pluralis gitu. Dalam maksud itu pluralis tapi tidak menghilangkan nilai-nilai lokal yang kita miliki, seperti itu. Nah, hubungan dengan nilai dan budaya sosial. Ideologi pendidikan berkaitan erat dengan nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat dan sangat memengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem pendidikan. Terus peran ideologi pendidikan dalam pembentukan karakter. Ideologi pendidikan ini penting dalam menanamkan nilai-nilai dan etika, membentuk karakter individu serta warga negara untuk menjadi warga negara yang baik. Nah, di sini tuh ada 4 yang cocok untuk menjadi ideologi pendidikan di Indonesia. Yaitu pertama, ideologi Pancasila. Yang mengintegrasikan nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, keadilan, dan panduan dalam pendidikan. Nah, yang kedua ada konstruktivisme, yaitu menekankan pembelajaran aktif dan kolaboratif sesuai dengan budaya gotong royong masyarakat Indonesia yang selalu aktif dan selalu kolaboratif, tidak ada diskriminasi, seperti itu. Ketiga, progressivism, mendorong siswa untuk terlihat secara aktif dalam proses belajar dan mengajar serta berkontribusi pada masyarakat. Keempat, critical pedagogy, membantu siswa untuk berpikir kritis tentang kondisi sosial dan tantangan yang ada. Nah, kombinasi ideologi ini dapat membentuk sistem pendidikan yang holistik sesuai dengan culture atau kebutuhan masyarakat Indonesia. Jadi ideologi pendidikan itu kan ada banyak. Nah, yang cocok untuk di negara kita itu ada 4 yang tadi. Pertama, Pancasila. Kedua, konstruktivisme. Ketiga, progressivism. Keempat, critical pedagogy. Kesimpulannya, ideologi pendidikan adalah kekuatan krusial dalam membentuk manusia. Diperlukan kajian yang mendalam untuk menemukan ideologi yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan masyarakat Indonesia. Saya rasa cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan jika masih banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.